Hai semua, selamat datang kembali di channel Ulas Sejarah 12, Sejarah untuk Anak Negeri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang dua daerah yang berstatus sebagai daerah istimewa. Sebelum kita mengulasnya, jika kalian belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai video ini menjadi penghambat ibadah kalian. Ternyata di Indonesia ada dua daerah yang disebut sebagai daerah istimewa. Lalu mengapa dua daerah tersebut berstatus sebagai daerah istimewa? Mari kita ulas sejarahnya. Daerah Istimewa Aceh mendapatkan status sebagai daerah istimewa Aceh pada tanggal 26 Mei 1959. Sebutan lengkapnya Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Predikat tersebut membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Status tersebut dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Aceh merupakan daerah incaran bangsa Barat. Kondisi ini mulai terlihat dalam penanda tanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda. Mereka ingin menguasai Sumatera. Saat Belanda menyatakan perang dengan Aceh dalam Perang Sabi dan berhasil memenangkan perang tersebut, Aceh secara administrasi masuk ke dalam Hindia Timur Belanda sebagai provinsi sejak tahun 1937. Sejak tahun 1937, Aceh berubah menjadi keresidenan hingga kekuasaan kolonial di Indonesia berakhir. Kemudian peperangan Jepang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang pada sekutu pada tahun 1945. Pada zaman kemerdekaan, sumbangan Aceh sangatlah besar, hingga Presiden Soekarno menjulukinya sebagai daerah modal saat terjadi agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Keresidenan Aceh Langkat dan Tanah Karo ditetapkan sebagai daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja atau Banda Aceh yang dikenal sekarang. Meski begitu, Aceh masih berbentuk keresidenan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang menetapkan Sumatera menjadi 3 provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Aceh masuk ke bagian provinsi Sumatera Utara. Pada akhir 1949, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara, lalu statusnya ditingkatkan menjadi Provinsi Aceh. Aceh sempat kembali menjadi keresidenan pada tahun 1950. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya gejolak politik yang berakibat terganggunya stabilitas keamanan. Keinginan Aceh untuk kembali menjadi provinsi ditanggapi pemerintah hingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan Misi Hardi pada tahun 1959 yang dilakukan pembicaraan terkait gejolak politik. Dengan keputusan Perdana Menteri Nomor 1/MISSI/1959 pada tanggal 26 Mei tahun 1959, Provinsi Aceh berstatus daerah istimewa yang memiliki hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang disebut dengan DIY merupakan daerah otonom setingkat provinsi. Statusnya sebagai daerah istimewa tidak lain berdasarkan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 mengontak Presiden Soekarno, menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alam menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Kedua kerajaan ini bergabung untuk mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai kepala daerah dan Sri Paku Alam ke-8 sebagai wakil kepala daerah. Mereka bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta.
Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno yang menjelaskan kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam 8 yang mendukung lahirnya Republik Indonesia. Piagam ini lahir setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirimkan telegram ucapan selamat sekaligus mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Piagam dari Presiden Soekarno baru diberikan pada 6 September 1945. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Amanat Sri Paku Alam 8 tertanggal 5 September 1945. Amanat ini dibuat sendiri-sendiri secara terpisah-pisah. Dalam amanat itu disebutkan Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam menjadi bagian Republik Indonesia dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu amanat kedua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam 8 tertanggal 30 Oktober 1945 yang dibuat bersama dalam satu naskah. Dan amanat tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam 8 menyatakan bahwa untuk pelaksanaan pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam 8 bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Sejarah Yogyakarta dan pemerintahan sebelum kemerdekaan dalam Badat Giyanti disebutkan Yogyakarta atau Ngayogyakarta merupakan nama diberikan Paku Buwono II atau Raja Mataram pada 1719 sampai 1729. Kedua nama tersebut memiliki arti yang hampir serupa. Yogyakarta berarti Yogya atau Kerta artinya Yogya yang makmur. Sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Yogyakarta juga diterangkan dalam epos Ramayana. Yogyakarta diambil dari nama ibu kota Sangtrik Ayodhya. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta telah memiliki pemerintahan, yaitu Kesultanan dan Kadipaten Paku Alam. Di masa penjajahan Hindia Belanda, pemerintah Yogyakarta bernama Zelbert Turende Landscapen atau pemerintah suap raja. Di masa kemerdekaan, daerah pemerintah tersebut bernama Daerah Suap Raja. Sementara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri pada 1755 yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi. Ia bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan Kadipaten Paku Alam berdiri pada 1813 yang didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang tidak lain merupakan saudara Sultan Hamengkubuwono II. Pangeran Notokusumo bergelar Adipati Paku Alam I. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan maupun Paku Alam sebagai kerajaan yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Pengakuan ini dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir, kontrak politik Kesultanan tercantum dalam Stadblad tahun 1941 nomor 47, sedangkan kontrak politik Paku Alam dalam Stadblad 1441 nomor 577. Kontrak politik berarti setiap raja yang naik tahta harus mendapatkan restu dengan menandatangani kontrak politik dari pihak Hindia Belanda. Dengan kata lain, cara ini dilakukan supaya Yogyakarta tetap dalam kendali pemerintah Hindia Belanda. Itulah ulasan mengapa kedua daerah provinsi ini mempunyai gelar nama dengan daerah istimewa. Semoga dengan adanya informasi ini kita selalu rukun dan kompak untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta bagikan pada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.